Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua dari pembahasan soal latihan HOTS IPA kelas 9. Sebelumnya silahkan download soal terlebih dahulu melalui link yang ada di description box. Kemudian kerjakan soal semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Massa jenis diketahui ada 3 buah benda dengan 3 bentuk yang berbeda dan memiliki massa dan volume yang berbeda-beda. Yang ditanyakan itu bagaimana posisi ketiga benda ketika dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini teman-teman bisa cari tahu massa jenis benda dari satuan yang di sini kalau nggak tahu rumusnya. Di sini kan kilogram per meter kubik. Jadi kita bisa cari tahu massa jenis tiap benda. Yang pertama lingkaran itu massa jenisnya 40 per 50. Jadi 4 per 5 0,8, satuannya di sini gram per centimeter kubik. Nah, kalau di sini kilogram per meter kubik, ketika di sini gram per centimeter kubik, langsung ini bisa dikalikan 1000, jadi 800 kilogram per meter kubik. Dari mananya nggak usah dipikir, yang penting langsung dikalikan 1000 biar cepat. Kemudian yang segitiga 60 per 50, 1 per 6 per 5, 1200 kg per meter kubik. Dan yang terakhir 50 per 50, ini 1, jadi nilainya 1000 kg per meter kubik. Nah, apabila dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, yang tenggelam itu yang pasti dia massa jenisnya lebih besar, yang terapung yang berada di tengah atau melayang itu yang massa jenisnya hampir sama atau sama, dan yang terapung di atas itu yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis airnya. Jadi kita bisa tahu yang tenggelam itu yang segitiga karena massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Ini jawabannya, langsung saja kita pilih C. Nomor 11 ini adalah soal tentang pesawat sederhana penerapan tuas. Yang diketahui itu ada gambar beban, kemudian ada gambar kuasa 300 Newton, lengan bebannya dari P ke Q itu 20 cm, dan lengan kuasanya dari P ke R 60 ditambah 20, jadi 80 cm. Nah, di sini yang pertama kita belum mengetahui berat bebannya, jadi kita cari tahu dulu berat bebannya. Berat beban bisa dicari dengan rumus WLB sama dengan FLK. W-nya beban yang dicari, LB-nya lengan bebannya 20 cm. Kemudian kuasanya 300 Newton dan lengan kuasanya harus teliti ya, lengan kuasanya bukan 60 tapi 80 cm. Jadi nilai W-nya 300 kali 80 per 20 sama dengan 1200 Newton. Ini untuk bebannya nilainya 1200 Newton. Kemudian untuk soalnya jika W digeser 10 cm menjauhi P. Jadi yang awalnya di sini dia digeser 10 cm, jadi lengan beban yang keduanya menjadi 30 cm. W-nya masih tetap 1200 Newton. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana keadaannya agar tuas tetap seimbang. Jadi tuas tetap seimbang itu artinya besar gaya di beban sama dengan besar gaya di kuasanya. Kita bisa hitung WLB sama dengan 30 kali 1200 sama dengan 36.000. Jadi kita tinggal mencari kemungkinan antara jawaban A, B, C, D
yang nilai FLK-nya itu sama dengan 3.600. Nah, kira-kira yang mana yang menghasilkan perkalian antara FLK nilainya 36.000? Jawabannya yakni D, menggeser kuasa 40 cm menjauhi P. Apabila kita hitung, F-nya tetap 300, kemudian lengan kuasanya digeser 40 cm. Dari 80 dia ditambah 40. 300 dikalikan 120. Nah, ini jawabannya 36.000 Newton meter. Untuk nomor 12 kita akan mencari keuntungan mekanis dari beberapa pesawat sederhana. Di sini ada 3 pesawat sederhana, yakni bidang miring, nomor 2-nya katrol, dan yang ketiga itu adalah tuas. Keuntungan mekanis dari setiap pesawat sederhana itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menentukannya. Yang pertama, bidang miring itu keuntungan mekanisnya dari S per H. S itu panjang bidang miring dan hanya ketinggian, jadi 300 per 100 sama dengan 3. Kemudian untuk katrol, kita bisa lihat keuntungan mekanisnya dari banyaknya jumlah katrol. Di sini ada 2 katrol atau banyaknya tali yang terhubung. Ada 1, ada 2. Yang ini tidak dihitung karena dia tidak terhubung. Keuntungan mekanis katrolnya ada 2. Sedangkan keuntungan mekanis dari pengungkit, kita bisa menghitungnya dari lengan kuasa dibagi lengan beban, sama dengan lengan kuasanya itu di sini kuasanya atau gaya tarik. Panjang lengan kuasa dihitung dari titik tumpunya di sini. Jadi panjang lengan kuasanya 20 ditambah 60 sama dengan 80 per lengan bebannya itu dari bebannya ini W ke titik tumpu. Nilainya 20 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekanis dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah nomor 3, kemudian nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya adalah D. Nomor 13 kita mendapati soal tentang ayunan sederhana. Di sini ada 2 keadaan, yakni saat masanya 80 gram dan saat masanya 40 gram. Perlu diketahui, rumus untuk menentukan frekuensi pada ayunan sederhana itu tidak dipengaruhi oleh massa bendanya. Jadi massa benda yang diganti ini tidak mempengaruhi frekuensi dari ayunan tersebut. Sedangkan frekuensi sendiri didapatkan dari persamaan banyaknya getaran tiap satuan waktu. Nah, di sini soal diketahui bahwa berayun dari posisi 1 ke 2 selama 2 sekon. Jadi ini itu waktunya dan ini itu banyak getarannya. Tapi kita bisa amati banyak getaran itu dia dari 1 ke 2, sedangkan 1 gelombang itu merupakan ayunan dari keadaan awal ke keadaan awal lagi. 1 gelombang itu dari 1, 2 dan kembali ke 1. Jadi apabila hanya dari 1 ke 2 itu merupakan itu jumlahnya hanya setengah ayunan. Jadi kita bisa masukkan rumus jumlah ayunannya setengah dengan waktu tempuhnya untuk setengah ayunan ini selama 0,2 sekon. Kita kalikan 10 atas dan bawah, hasilnya 5/2, sehingga hasil dari frekuensi ayunan tersebut adalah 2,5 Hz. Nomor 14 ini masih membahas tentang gelombang. Di sini ada 2 gelombang M dan N. Yang M ini menempuh waktu 2 sekon dan terbentuk ada 1, 2 dan 3 gelombang. Jadi untuk yang M itu jumlah gelombangnya ada 3 dan waktu untuk menempuh 3 gelombang itu adalah 2 sekon. Di sini kita bisa mendapatkan nilai frekuensinya sebanyak N per T sama dengan 3/2 atau 1,5 Hz. Kemudian untuk yang gelombang N ini kita bisa amati jumlah gelombangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, ada 6 gelombang. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 6 gelombang itu 1 sekon. Jadi frekuensi yang N itu N per T sama dengan 6 per 1, jadi 6 Hz. Nah, dari jawaban ini kita bisa langsung mengetahui bahwa besar frekuensi N lebih mengetahui bahwa frekuensi N lebih besar daripada frekuensi gelombang M. Jawabannya A. Nomor 15 masih pada soal gelombang. Kita mengetahui ada sebuah gambar. Di sini ada titik P dan titik Q, kemudian ada waktu 2 sekon sampai ke titik Q. Apabila kita kasih garis bantu yang membagi 2 sampai sini, dan kita bisa menghitung jumlah gelombang yang terbentuk dari titik P sampai ke titik Q. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi apabila kita hitung, di sini ada satu bukit tambah satu lembah, ini satu gelombang, satu bukit tambah satu lembah, ini satu gelombang, 2 gelombang, dan ada setengah lagi, ada satu bukit. Jadi totalnya jumlah gelombangnya ada 2,5 gelombang. Kemudian 2 sekon ini merupakan waktu tempuh dari titik O sampai titik dari ujung sini sampai ujung sini. Berarti waktu tempuhnya itu 2 sekon. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu rumusnya V sama dengan lambda kali F. Kita cari tahu nilai F nya ini dari jumlah gelombang dibagi waktu tempuhnya. Jumlah gelombangnya 2,5, waktu tempuhnya 2 sekon, sedangkan lambda ini merupakan panjang satu gelombang. Kita lihat di sini 4 meter itu dari titik P ke Q, dari titik P ke Q. Di sini ada jarak sejauh 4 meter. Nah, di sini kita lihat dari P ke Q ini ada berapa gelombang. Kalau di garis ini hanya setengah bukit ya. Ini satu gelombang, kemudian di sini 1,5 gelombang, dan ditambah setengah bukit yang nilainya setengah gelombang. Jadi setengah gelombang tambah ini 1, tambah ini 1,5, kemudian tambah ini, jadi 2 gelombang. Jadi panjangnya 4 meter itu untuk 2 gelombang. Jadi satu gelombangnya itu panjangnya 2 meter. Kita masukkan di sini lambda itu panjang satu gelombang. Jadi panjang satu gelombangnya 2 meter dikalikan frekuensinya 2,5 per 2. Di sini nggak usah dihitung dulu karena nanti endingnya bakal dicoret. Hasilnya 2,5 meter per sekon. Ini kecepatan gelombang yang ada di gambar nomor 15. Jawabannya B. Nomor 16, salah satu manfaat bunyi pantul dalam bidang kesehatan adalah yang pertama A. memecah batu ginjal, yang B. melakukan ultrasonografi pada janin, yang C. memperlebar pembuluh darah, dan yang D. melakukan operasi dengan laser. Nah, ini yang paling sesuai adalah jawaban yang B, melakukan ultrasonografi pada janin. Sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Di sini ada bentuk soal lain masih dalam tema yang sama, yakni gelombang. Nah, di sini gelombang itu digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lautan. Jadi di sini kita lihat soalnya itu, yang pertama ada ultrasonik dipancarkan dari permukaan laut ke dasar laut 1 dengan kedalaman 300 meter. Jadi kedalamannya itu 300 meter. Ini kedalaman laut yang pertama. Dipantulkan dan tertangkap kembali ke permukaan. Waktunya itu 0,4 sekon. Nah, jika digambarkan itu seperti ini. Di sini ada perahu yang dia memancarkan sinar ultrasoniknya ke dasar laut, kemudian dipantulkan lagi dan diterima oleh radar.
waktu pantulnya itu 0,4 sekon itu sudah bolak-balik. Jadi ketika dia ke sana ke bawah dan ketika ultrasoniknya naik lagi. Jadi waktunya ini totalnya 0,4 sekon dengan kedalamannya 300 meter. Kemudian yang ditanyakan itu di keadaan 2 apabila ultrasoniknya dipancarkan ke dasar laut yang lain, laut kedua, dan diterima kembali setelah waktu keduanya 1,8 sekon. Yang ditanyakan kedalaman laut yang kedua itu berapa. Nah, di sini kita pakai dua keadaan lagi. Yang pertama kita tentukan cepat rambat dari sinar ultrasoniknya itu melalui laut yang pertama. Rumusnya kita gunakan H sama dengan V T per 2. Kenapa per 2? Karena waktu tempuhnya itu pulang pergi ke dasar laut dan kembali ke kapalnya. Jadi di sini digunakan per 2. Apabila nanti soal yang lain cuma diketahui waktu tempuh sampai dasar laut, berarti tinggal V kali T aja. Karena ini waktunya bolak-balik, jadi dibagi 2. Kita cari tahu yang ditanyakan kecepatan sinar ultrasoniknya. H1-nya itu 300 sama dengan V kali T-nya 0,4 per 2. Jadi V-nya tetap di kanan, yang dipindah ini 300, 2-nya naik ke atas per 0,4. Untuk memudahkan, atas bawah dikalikan 10 jadi 3000 kali 2 per 4 sama dengan V. Ini 2, jadi V-nya sama dengan 1500 meter per sekon. Jadi V-nya 1500 meter per sekon. Kemudian keadaan 2 yang ditanyakan hanya berapa? Kita gunakan rumus yang sama. H2 sama dengan VT per 2. Kecepatan sinarnya sama karena sinar yang digunakan sama. V-nya 1500, T-nya itu T2 waktu di laut kedua 1,8 dibagi 2. Nah, di sini kita hapus nolnya 1 untuk menghilangkan komanya. Jadi 18 per 2-nya di sini 9. 9 kali 150, 90 tambah 45. 135, masih nyisa 01. Jawabannya yang D, 1350 meter. Nomor 18 kita lihat itu adalah soal tentang optik. Nah, di sini option A itu perlu direvisi terlebih dahulu, itu 6 cm menjauhi cermin. Jadi di sini ada soal tentang cermin cekung. Foto aja. Bahas video. Nggak apa-apa, mau ini video. Ketawa. Terus kita disuruh mencari tahu bagaimana agar diperoleh bayangan yang nyata dan sama besar dengan benda yang ada di depan cermin. Yang pertama kita cari tahu yang diketahui dulu. Di situ diketahui ada jarak bendanya 12 cm, kemudian jarak bayangannya 36 cm. Nah, di sini kita lihat ada perbesaran bendanya, atau langsung kita cari titik fokusnya juga boleh. Titik fokus itu persamaannya 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per S-nya 12 tambah 1 per 36, jadikan per 36. Yang di sini 3, ini tetap 1 sama dengan 4 per 36. Jadi F-nya nilainya 9 cm. Ini dari 36 per 4. Kan ini 1 per F. Jadi F-nya dibalik. 36 per 4 sama dengan 9 cm. Kemudian agar diperoleh bayangan yang nyata dan sama besar itu akan diperoleh ketika benda berada di pusat lengkung cermin atau di jari-jarinya, di mana jari-jarinya itu nilainya
atau P atau R sama dengan 2 kali titik fokusnya sama dengan 2 kali 9, 18 cm. Nah, di sini bendanya itu kan ada di depan cermin sejauh 12 cm. Kemudian agar bayangannya menjadi nyata dan sama besar, harus berada di jarak 18 cm dari cermin. Sehingga bendanya tinggal digeser 6 cm menjauhi cermin. Option jawabannya yang benar yang A. Nomor 19, ini tentang peristiwa pembiasan cahaya. Disajikan beberapa peristiwa dan kita disuruh memilih mana yang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Yang pertama, pensil yang sebagian berada di dalam air akan bengkok. Yang kedua, dasar air sebuah kolam tampak lebih dangkal. Yang ketiga, bola dalam air tampak lebih besar. Dan yang keempat, intan tampak berkilauan saat terkena cahaya. Jawaban yang merupakan akibat dari pembiasan cahaya itu ada di nomor 1, 2, dan 4. Nah, di sini di optionnya itu hanya ada option D yang memiliki poin nomor 3. Jadi teman-teman bisa memilih antara A, B, atau C. Ya, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 9 sampai 19. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga biar kami lebih semangat untuk membuat video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video latihan yang lain ya.